Ayo, ayo, ayo. Nengok koncone. Astagfirullahaladzim. Gak bisa jawab, sanggup gak hadir kuliah. Lah iya toh. Lah huduru wujudu keadamihi ya. Hah? Belum boleh. Terus? Sigoh telakad. Oke. Terus? Tamam. Sekarang kita masuk ke sebelum akad, sebelum bicara wali, sebelum bicara saksi yang adil, kita bicara calon aja. Punya calon nggak? Nggak usah ngomong wali, calon aja nggak ada. Ngomong wali. Pertama tentu adalah ikhtiyaru zaujah. Ikhtiyaru zaujah. Golek calon. Belum sana. Hukum nikah juga belum dibahas hukum nikah. Hukumnya apa nikah? Wajib. Ya, di sini memang ulama berbeda pendapat tentang hukum aslinya ya, hukum dasarnya. Hukum aslinya. Sebagian mengatakan mustahabbah. Sebagian mengatakan mubah, seperti makan dan minum. Kulu washrobu itu kan perintahnya, kulu washrobu itu perintah tapi yufidul ibahah, bukan menunjukkan satu keharusan, satu kewajiban, tetapi itu adalah hal yang mubah. Walaupun kalau kita lebih pikir lebih jauh ya makan minum itu menjadi kewajiban, karena bagaimana kita bisa hidup kalau enggak makan dan minum. Mungkin dalam konteks ayat itu iya, konteks ayatnya ketika bicara fi'il amr itu ini bukan menunjukkan kewajiban, tapi makan itu sendiri merupakan kewajiban. Kalau nggak makan mati. Kalau sengaja nggak makan berarti bunuh diri haram kan. Ya. Alakulin kalau kita buka-buka buku fikih yang lainnya, sebagian mengatakan bahwa zawat itu hukum dasarnya adalah sunnah, mustahab, ya, mustahab. Sebagian wajib. Kalau saya cenderung hukum nikah itu wajib. Ya. Hukum nikah itu pada dasarnya ya, hukum aslinya. Al-hukmul asli fi zawaj itu adalah wajib, karena banyak perintah baik bagi pelakunya maupun orang tuanya, ya kan? Misalkan bagi orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya perintah wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Ini perintah surat An-Nur 32. Nikahkan orang-orang bujang di antara kalian. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, termasuk budak-budak kalian. Ya, manusia butuh juga nikah. Tuh. Mereka walaupun budak manusia juga butuh nikah. Jangan dikebiri. Kalau kambing boleh nggak kita berternak biar gemuk, kita kebiri dia? Zalim ya? Kan dia juga pengen kawin juga. Mbak. Dikebiri. Boleh kalau hewan mah.
Hewan boleh dikebiri biar gemuk. Salah satu cara biar gemuk dikebiri. Ya. Konon orang Jepang yang olahraga apa itu? Sumo itu juga dikebiri. Jadi, terus penjaga-penjaga istana-istana keputren dulu itu juga dikebiri. Gagah, gantung kayak Kopassus gitu, tapi nggak punya nafsu. Jadi lihat anak raja, lihat istri raja, kan istrinya banyak, selirnya sekian, nggak mungkin dapat jatah seminggu sekali, atau mungkin sebulan sekali aja belum tentu dapat nafkah dari rajanya. Kemungkinan selingkuh sangat besar dengan pengawal-pengawal yang gagah. Mana ada pengawal kurus-kurus kering itu, mesti gagah-gagah. Tapi dikebiri, biar gagah doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh betul gue. Kan ada banyak ide tuh yang kemarin pemerkosa anak-anak kalian hukumnya dapat dikebiri. Itu kan nggak manusiawi. Coba orang hidup terus nggak punya syahwat itu kan kayak apa? Kayak hewan nggak jelas. Loh kalau dikebiri ya hidup lah. Yang itunya nggak hidup. Nah, ya jelas Islam tuh dicambuk 100 kali. Ya kan? Kapok nggak? Mesti kapok, tapi bisa nikah nggak? Bisa. Kalau serakah baru dirajam, dipindah ke alam lain. Ya kalau dikebiri, itu kan karangan orang. Syariat undang-undang apa itu? Ya kan? Kalau dia bujang cambuk, nggak akan bakalan. Lah kalau cuma di penjara 3 bulan, ya keluar gagai bocah lagi. Maka kadang mikir orang itu gendeng semua ya. Allah udah kasih syariat jelas-jelas gampang, tinggal ngelaksanain aja. Ini mikir. Ya. Pernah ikuti kan kasus-kasus apa itu pelecehan seksual itu? Kan salah satunya idenya kan dikebiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bagi pelakunya nih, bagi calon temantennya nih, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Nah, ini kan juga menunjukkan apa? Falyatazawwaj, menunjukkan kewajiban. Kalau sudah cukup libidonya, sudah cukup hartanya, falyatazawwaj. Falyatazawwaj. Walaupun kemudian jika dalam kondisi-kondisi tertentu ulama kemudian merinci, ya kan? Bagi yang kalau nikah malah bikin apa? Bukan mendatangkan kebaikan, keburukan, maka nikahnya bisa haram. Ya. Az-zawajul haram. Ada nikah yang haram. Kapan nikah haram itu? Eko nikah kamu haram kok. Sugeng kamu haram nikah. Yuhramu fi haqqi man yakhillu bizauja fil waqti wal infaq. Orang yang tidak bisa memberikan nafkah batin dan nafkah zahir. Gak boleh nekat nikah. Kamu impoten ngono lho.
Nggak boleh dipaksain udah untuk menutupi kekurangannya. Apakah kan sosial ya? Kok kamu belum nikah, kamu banci ya, kamu apalah. Kemudian kadang laki-laki kan malu ya untuk mengakui dirinya itu sedang tidak bisa gitu. Nah itu haram. Ma'adami kudratihi alaihi wa tauqanihi ilaihi. Fama ta'lima zat anahu yajisu an nafaqatin zaujatihi aw sadaqatiha aw syai'in min huquqiha al-wajib alaihi fala yahillu lahu an yatazawwad hatta yabinu laha. Nah, termasuk yang nggak bisa nafkain dohir juga gitu. Nikah bukan modalnya cuma libido aja. Tidak cukup dengan jamu Madura, udah. Karena pernikahan yang kita sudah definisikan itu bukan urusannya seksual saja, bukan urusan ranjang saja. Makanya walaupun mantan baru nggak ada rukhsah, sholatnya nggak boleh dijamak, kosor. Walaupun bulan madu, kecuali kalau musafir. Walaupun harus 5 kali mandi besar, 5 kali besar. Khamsa sholawat, khamsa ghosalat. Nggak ada rukhsah. Terus gimana solusinya Pak Ustadz? Ini pusing kepala nih. Ya puasa. Modalnya cuma modal libido ya. Bayar kos-kosan aja ngutang terus misalkan. Kecuali kalau istrinya rela ya, nggak apa-apa. Ya kan? Saya kan banyak warisan Pak Ustadz. Nggak apa-apa, itu namanya istrinya tidak menutup haknya. Ya. Nikah sama saya yuk. Geng, sugeng. Saya masih kuliah, Bu. Mungkin janda yang ngajak kan? Saya makannya susah, Bu. Tenang, Mas. Warisan mantan suami saya masih banyak. Ya. Tapi hati-hati, itu hanya jebakan aja itu. Itu hanya prank. Hah? Ya umur saya udah 48 loh. Hidup bersama pernah tinggal di Jawa Tengah, pernah tinggal di Jawa Timur, pernah tinggal di Saudi, pernah tinggal di Yaman, pernah tinggal di Mesir, pernah tinggal di Sudan. Masa nggak ketemu kasus begitu mah? Kalau antum ke kuliah tok ya. Iya umur ente masih bocah. Makanya belajar. Itu prank. Nanti kalau sudah lama diungkit-ungkit, ya kan? Apa kamu modal kolor doang? Laki-laki digitukan kira-kira emosi nggak? Itulah yang terjadi kadang kemudian istrinya dicekik, dibuat dicor di pojokan rumah. Dimutilasi, KDRT itu karena awalnya ini kan laki-laki fitrahnya qawwam ya. Jangan mudah tertipu dengan janji-janji nggak apa-apa, walaupun itu mertuanya, jangan mau. Antum harus mandiri. Kalau enggak harga diri antum yang akan keqawaman antum akan hilang secara cepat atau lambat. Apalagi diniati hidup numpang istri. Kata Imam Tsauri, hadza innahu lisun. Laki-laki kok memang niatnya numpang hidup dari istrinya. Kata Imam Tsauri, fa'lam innahu lisun. Ketahuilah dia itu maling. Tuh. Berbahaya, walaupun
Istri bilang, enggak mas, pokoknya nanti kita, wah nggak mungkin saya begitu, pret, ya kan? Antum nggak akan bisa apa-apa kalau sudah numpang sama istri. Dia merasa punya budi sama antum merasa hutang budi, maka antum kayak kebo dicocok tuh. Kekawaman antum nggak ada. Dah ya. Jadi haram bukan masalahnya dia tidak bisa jima saja, tapi tidak bisa memberikan nafkah zahir pun juga kalau dipaksakan. Tapi nggak apa-apa kalau antum mau kondisinya ditekan sama istri, nggak apa-apa. Dibilangin kamu modal kolor, ya emang kenapa? Ya nggak apa-apa, antum slow aja gitu kan? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa nikah antum. Tapi kira-kira cepat mati lah antum kira-kira. Ada yang haram, ada yang makruh. Fazawajul makruh yukrahu fi haqqi man yukhillu bi zauja fi wat'il wal infaq haitsu la yaqa dararun bil mar'ah. Nah ini nih. Yang makruh ini. Ya, kemampuan seksualnya ya pas-pasan atau bahkan cenderung dingin lah. Ya duit ya kadang duit kadang ora. Tapi perempuannya nggak masalah mas. Saya dikasih nafkah batin 6 bulan sekali ya nggak apa-apa. Jadi laki-lakinya untuk mengumpulkan satu hubungan badan dia 6 bulan. Ya kan, makan bebek, makan sapi, makan apa. Ya. Ya ada laki-laki begitu, letoy gitulah. Ya dia nggak impoten tapi dia ya. Tapi perempuannya nggak masalah lah ya kok dororun bil mar'ah. Nggak masalah bagi perempuannya. Ingwa ikanat ghaniyatan bisa jadi dia kaya raya kan? Kaya raya, warisannya banyak, tambungannya banyak. Nggak masalah. Sehingga uang antum buat beli bakso aja. Walaysa laha ragbatun qawiyatun fil wat'i. Perempuannya juga nggak terlalu butuh apa jima sering-sering gitu. Sekali suci, sekali jima udah cukup. Atau sekali buat setahun. Ada juga wanita yang ya sekali udah untuk 1 bulan. Maka suaminya gampang kan? Kalau dia mengalami lemah syahwat, ya kira-kira dia mengkonsumsi apa untuk kalau dia nggak ada masalah ya makruh aja. Cuma tadi itu kalau akan muncul seperti itu. Kalau antum datang hanya modal kolor tadi, ya kan? Kadang tertekan batin. Maka jadi laki-laki takut istri itu mesti. Ya. Itu gara-gara gini nih. Ya kan? Itu makruh, ya kan? Kemakruhannya akan bertambah fa in qata'a bidzalika syai'in min ta'at wal istighal bil ilmi istaddat karahah. Kalau sudah duitnya nggak punya, ya seksualnya juga pas-pasan, terus dengan menikah akhirnya ibadahnya malah tambah berantakan, kuliahnya tambah, makruhnya tambah. Wis mahasiswa nggak punya duit, badannya letoy, nikah, akhirnya kuliahnya berantakan, itu tambah makruhnya tambah itu makna ini ya. Udah paham? Tapi antum insyaallah kuat Rosok. Tapi ya belum tentu. Kelihatannya badannya keker, baik letoy, meleot. Kadang kurus tapi malah sudah. Nggak boleh itu dosa. Tesnya di tes di pintu, cepet nih pintu sana.
Az-zawajul mustahab. Ada temen dulu kuliah, akhirnya kuliahnya berantakan ya, istrinya jauh. Kita di Sudan, ya nikah bilang, saya mau nikah. Terus gimana nanti istrinya di mana? Istri saya di Indonesia. Terus antum bisa ngirim berapa? Ya nggak ada, mau kuliah. Terus saya cegah, udah mendingan antum puasa aja. Apa kata Nabi? Man istata'akumul ba'ata falyatazawwaj. Terus apa? Bainahu aqadul basar wa ahsanu li farji. Terus man lam yastati' fahunahu wija. Terus belum. Yang nikah yang punya tenaga, punya harta, nikah karena dia akan menjaga pandangan antum, nggak jelalatan. Udah ngerti, udah di rumah juga ada gitu kan. Lihat paha lewat, istri juga di rumah juga ada gitu kan. Semua dikiaskan ke istrinya. Tapi kalau nggak punya, antum mau kemana larinya? Bayangin apa? Pelariannya nggak ada. Kalau saya kan seandainya ngebet, saya langsung pulang kan gitu. Di rumah ada. Kalau antum gimana? Makanya terus gimana hadisnya? Famalam yastati' fa alaihi bisaumi fa innahu lahu wija. Berpuasa biar lemes kabeh sembarangnya lemes. Ya. Soal nanti habis buka bangun lagi itu urusan lain. Ya. Puasa. Lah ini teman saya ini puasa nggak mau nikah tapi nggak bisa ngasih nafkah, istrinya akan jauh di Indonesia. Saya bilang nggak, ini haram ini. Kalau nggak haram ya makruh. Tapi nekat nikah. Ya biasalah ta'arufnya kan nggak apa-apa nanti akhi tinggal gini bapaknya 3 bulan nangis. Pokoknya kalau nggak 6 bulan ngancem cerai udah. Si laki-laki kalut kan. Akhirnya baru kuliah 2 tahun pulang ke Indonesia, nggak lanjut lagi kuliah. Sehingga kalau saya sih mah pilih cerai daripada ninggalkan kuliah. Iya no. Laki-laki kok cemen. Ya emang dosa salah juga dia. Saya katakan kamu awal sudah salah. Kamu ini mestinya banyak puasa. Wong baahnya kurang kan gitu, hartanya nggak ada untuk mentransfer tiap bulan, nggak ada. Siapa istri? Ditanya pulangnya kapan, nggak tahu kapan pulang, kan gelap. Wanita juga perlu sentuhan, perlu apa? Apa itu? Akhirnya asyadu karohatan, kuliahnya berantakan, keluarganya juga berantakan, nggak datang kemaslahatan. Mungkin sudah haram waktu itu mungkin ya. Kemudian zawajul mustahab, ya hukumnya menjadi sunnah jika orangnya itu slow saja. Ya, umur 25, penghasilan sudah 60 juta tiap bulan. Tapi ya lihat cewek ya biasa aja. Kamu ingin nikah Mas? Ya pengen sih, tapi nanti aja deh. Saya masih fokus dengan karir misalkan. Ya nggak mikir macam-macam. Ya seluruh saja gitu aja, lugu. Ya, kawin ya oke, nggak kawin ya fine aja gitu, main futsal oke. Itu mustahab ya, mustahab. Ente nggak punya nafsu, ya punya lah. Gitu. Jangan ente lain, enggak, saya normal. Ya, cuma saya kayaknya tapi nggak ngapa-ngapain kan, nggak onani, nggak apa, ngapain, dosa bro, misalkan. Ya santai aja. Ada orang model begitu, laki-laki selak, gitu kan. Ya udah, begini nikah tidak wajib bagi dia, tapi walaupun didorong, terus dikondisikan. Nah yang wajib ini antum ini sudah wajib nih. Wajib ini sudah baahnya sudah sempurna, ya kan? Nafsu seksnya ada, uang bulanan ada, buat ngontrak rumah ada, bahkan untuk beli rumah ada, bulan ada. Terus kalau lihat akhwat itu matanya jadi aneh gitu.
Nah, itu. Ketawa nafasnya tersengal-sengal. Nah, itu wajib tuh. Ya kan? Wajib. Nah, begitu ulama kita mengklasifikasikan jika dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau ditanya kalau hukum dasar poligami, Ustaz, wajib, sunnah, apa mubah? Nah, saya katakan mubah. Kalau nikah itu mustahab hukum dasarnya. Tapi kalau poligami itu mubah. Ya kan? Mubah. Jadi hukum nikah pada dasarnya sebagian ulama mengatakan wajib dengan dalil-dalil yang ada, kemudian sebagian mengatakan itu mustahab. Nah, ya. Nah, jelas ya, kapan itu akan menjadi wajib? Kalau wajib berarti ditinggalkan apa? Dosa. Ya kan? Ada orang punya penghasilan pacaran, berarti kan dia sudah ente ini ngumpulin dosa aja kerjaannya. Cepet nikah. Itu. WA-an sama akhwat sudah tahajud ya dek gitu. Alah alah. Oke, hukum sudah ya. Yang merasa wajib berarti minggu depan sudah nikah, ya. Atau ntar malam nikah. Sekarang ikhtiaru zaujah. Ikhtiaru zaujah. Dari masalah hukum ada pertanyaan nggak? Ya tak kira nanya tuh. Masalah hukum. Pernikahan jarak jauh gimana sih? Jadi istrinya di apa? Di luar. Di luar daerah atau di pondok gitu ya. Kita datangin bapaknya tuh. Kita nikah sama bapaknya. Nggak boleh nikah sama bapaknya. Akad ya. Ya. Iya, memang yang kalau mazhab Syafi'i itu yang punya hak akad itu wali. Beda dengan mazhab Hanafi yang punya hak akad itu adalah perempuan. Kalau sudah dewasa ya. Tapi prakteknya bukan kayak orang kita ngawur. Mentang-mentang hak akad itu sama perempuan, kemudian perempuan nikah tanpa sepengetahuan wali. Nah, ini nggak boleh, apakah janda, apakah gadis. Nggak boleh. Tapi Hanafi itu maksudnya bahwa perempuan dalam Islam itu punya hak dulu. Tapi yang melakukan akad tetap aja bukan wanitanya, wakilnya. Wakilnya ya walinya biasanya. Atau minimal seizin walinya. Nah seperti kita nih Indonesia Masya Allah lebih aman ya, lebih aman. Nggak akan mungkin salah paham karena yang punya hak nikah adalah wali. Jadi kalau perempuannya di Bandung atau di sini ketemu sama bapaknya, terus bapaknya terkagum sama antum, kenalan, dek rumahnya mana dek? Bekasi pak. Masya Allah kuliah ya? Oh iya. Kuliah di mana? Studi Darul Hikmah. Kenal Ustadz Hari? Kenal. Namanya dia dai nasional. Masa ada iklan umroh haji dibimbing oleh dokter dai nasional. Ini memang dodolan ini macam-macam ya. Lah itu kan pernah ceramah di sana kan udah nasional itu Ustaz. Sekarang mulai wong dodolannya. Terus kemudian tertarik dengan antum, saya punya putri ini gimana? Putri saya ini begini. Namanya Sulistiawati. Kuliah di kedokteran di Bandung. Waduh, lihat fotonya oke lah. Ya lihat aja Facebooknya. Siapa nikahkan?
Ya, si perempuan nggak tahu. Ngerti antum dikirim sana, sana temui istrimu di sana di kos-kosannya di Bandung sana. Datang, aku suamimu. Tuh baca WA bapakmu. Kalau dia mau ya udah mantenan tuh malam 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 pertama tuh. Kalau nggak mau aku masa aku kuliah kedokteran kamu kuliah STIU nggak jelas lo kampusnya mana. Minimal ya kampus apaan tuh nggak mau. Ya perempuan nikahnya sah, tapi perempuan punya hak untuk membatalkan gugatan cerai. Artinya dia tidak berdosa kalau dia menggugat cerai. Tuh. Tapi nikahnya sah. Kalau dia nggak terima, ke zaman Nabi kan begitu. Terus kamu kenapa protes ke saya? Kamu minta cerai? Enggak sih Nabi. Cuma saya ini kok yo orang tua ini kok yo main apa ya maksa gitu loh. Mbok ya dikasih tahu dulu atau apa. Jadi boleh. Antum juga kalau punya anak perempuan, antum umroh ketemu mahasiswa Madinah. Ora stiunah iki. Mahasiswa Madinah, ya kan? Cakep, soleh, masya Allah. Ketemu ngobrol, antum tertarik, ini kan cocok jadi mantu nih. Dek, gimana dek kalau saya nikah putri saya? Ya, putriku buta, putriku nggak bisa jalan, kayak cerita Imam Syafi'i lah gitu. Tapi ternyata buta beneran. Udah dinikahkan tuh. Kan nggak gampang cari mantu itu nggak gampang, ya kan? Nggak gampang. Salat subuh di mana ketemu, masya Allah, imamnya masih muda, dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam. Keren ini. Ini kemungkinan besar ini marbot biasanya begini. Wah, nggak apa-apa dinikahkan sepihak misalkan. Nah, putriku ini harus bagus. Nanti kita jelaskan putri kita. Kalau nggak terima, ya nggak apa-apa dia nuntut cerai. Kan? Tapi peluang kan jangan sampai hilang ada mantu yang bagus gitu. Gitu ya. Ustaz Abdul Ghani. Termasuk akadnya lewat online juga sama berarti. Sekarang kan udah model-modelnya begitu. TKW yang janda. Nah, dia dapat jodohnya di sana. Ya. Sama orang Indonesia. Ya. Lewat online. Ya, sebetulnya kalau semuanya nggak ada unsur bohong sih semuanya sah saja. Misalkan saksinya jelas ya, mempelainya jelas, walinya jelas ya terpenuhi. Cuma kan dengan sarana begitu kan bisa jadi walinya wali-walian, ya kan? Ya namanya di media kita nggak tahu persis siapa nih sebetulnya orang ini kan. Nah ini yang bisa jadi ya memang belum ada hukumnya, tapi secara terpenuhi nikah secara online itu ya bisa aja komunikasi pakai telepon. Pada dasarnya pakai surat aja sudah nikah kok. Misalkan sesurat nih, saya nikahkan kamu dengan putriku. Surat-suratan zaman dulu surat-suratan nih, nggak pakai suara, nggak pakai gambarnya orangnya, nggak ada, surat-suratan doang. Kemudian diterima nikahnya, saya terima nikahnya putri bapak nama ini udah sah itu. Selama suratnya terbukti ya. Ya kan ada saksi yang lihat situ. Nih saya kan bisa saksinya. Ya Pak saya lihat. Ya gak ngono lah. Saksi kan enggak dihitung ngomong sah. Di Indonesia aja sah enggak? Sah. Kan gitu. Saksi itu dia melihat iya gitu ya sudah. Nanti kalau ditanya orang dia nikah. Iya, saya. Bisa tunjukkan ini saksinya saya akad nih. Bukan nih. Suratnya sudah sah. Apalagi kalau ada gambarnya jelasnya, cuma tinggal dipastikan aja orang-orangnya emang benar kan gitu. Atau yang paling aman itu sebetulnya jangan begitu, bisa jadi kalau memang takut unsur penipuan ya kan, seperti juga jual beli online kan boleh, cuma kan banyak orang tertipu juga ya kan. Tuh, terpenuhi syarat rukunnya. Dan itu pun juga bisa berlaku tidak online juga bisa orang ketipu, ya kan? Gitu.
Jadi sah saja jika memang ada keyakinan memang semuanya benar. Sah. Cuma kalau fatwa nanti kebijakannya ya bisa jadi sadan lidariah, bisa jadi karena ini bisa jadi sudah kasus yang banyak penipuan, akhirnya nikah begini. Ya paling aman itu justru malah gaya lama, taukil sebetulnya. Taukil. Ya diwakilkan ke orang yang bisa diwakilkan untuk melaksanakan akad. Saya dulu nikah juga taukil. Karena istri saya dulu di Jakarta, saya di Sudan. Kortum saya bikin surat di KBRI mewakilkan akad nikah saya dengan Fulana binti Fulana kepada kakak saya Fulan bin Fulan. Itu tanda tangani, kemudian pakai apa? Materai, kemudian diketahui oleh KBRI, udah dikirim, sudah. Itu kita dengar-dengar aja. Udah belum mas? Belum. Tapi istri di Jakarta. Walaupun sudah pun juga nggak ngaruh kan itu. Tapi kan bisa, kalau dulu kan email ya, bisa tinggal sayang gitu kan. Udah halal tuh sayang. Manggilnya dulu masih ukhti gitu. Lama-lama dia marah. Awas kalau panggil ukhti lagi. Saya nggak mau balas. Terus panggilnya apa? Adik. Apa ya? Apa kabar dek? Oh suami istri kok ukhti ya, ini ukhti. Apa kabar ukhti? Lama-lama sayang. Apa kabar sayang? Apa kabar cinta? Itu sudah nikah. Ya. Ini baru ta'aruf udah sayang cinta mama papa. Awas kalau ada mahasiswa setiu begitu. Ya kan? Nanti nilai fikih nikahnya tak kurangi. Ya kan?